Saya masih ingat tanggal 21 Februari 2021 itu adalah momen dimana saya membelikan ibu saya tuh handphone baru, yaitu Samsung A71. Sekarang April 2023 saat video ini saya upload, itu artinya handphone tersebut sudah berumur 2 tahun lebih beberapa bulan. Dan tampaknya itu handphone masih baik-baik saja, digunakan setiap hari, digunakan foto-foto. Dan kalau misalnya saya cek Facebook dari ibu saya, ya sepertinya dia sangat puas sekali terhadap handphone itu. Dari pengalaman ibu saya tadi, saya bisa ambil kesimpulan kalau misalnya Samsung Galaxy seri A itu adalah handphone yang bisa digunakan 2 tahun bahkan lebih. Tapi sayangnya di tahun 2023 ini kita tidak lagi menemukan seri A berawalan 7. Dua handphone yang diluncurkan oleh Samsung yaitu Samsung A34 dan Samsung A54. Itu artinya Samsung A54 yang saya akan review ini pengganti seri A7 atau seri tertinggi dari A series. Well ya, ini adalah Samsung Galaxy A54, handphone kelas menengah atau mid-range dari Samsung yang boleh dibilang behavior penggunanya itu mirip banget dengan pengguna kelas flagship dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S. Nanti saya akan bahas seperti apa yang saya maksud tersebut, tapi kalau misalnya kalian lihat video unboxingnya, kita akan langsung memahami bahwa handphone ini sudah tidak lagi menyertakan kepala charger, dan ya itu artinya kita harus beli terpisah. Itu mirip treatment ala handphone flagship dari Samsung seperti ini. Ya, ada banyak poin yang harus saya acungi jempol dari Samsung A54 ini. Jadi buat kalian yang nonton video ini harap bersabar karena saya akan bahas satu persatu yang saya anggap positif dari smartphone ini. Yang pertama tentu saja dari sektor desain. Kalau kita mengacu pada desain seri A5 beberapa tahun ke belakang, kita akan familiar dengan desain yang berbentuk seperti ini, dan ini. Satu hal yang saya ambil, mungkin seri A sebisa mungkin meniru seri flagship di tahunnya. Tapi saya lihat yang nggak segitu miripnya juga, apalagi A53, A73, dan A33 kemarin lah. Itu sungguh jauh dari flagship mereka. Baru pada A54 ini menurut saya Samsung nggak ragu-ragu lagi buat mengimplementasikan desain flagshipnya pada handphone level tengah mereka. Sebagai bukti, Samsung memposisikan kamera yang berjajar ke bawah seperti ini. Lalu penggunaan bahan kaca bagian belakangnya. Kemudian bagian tepi yang agak rounded tapi tetap flat pada screen-nya. Ini mirip banget dengan S23 maupun S23 Plus. Dan itu menurut saya adalah beberapa sektor yang menurut saya benar-benar mengambil dari sisi flagship mereka. Mungkin yang agak beda dari segi penggunaan bahan pinggirannya ini, di mana A54 ini berbahan plastik. Sekilas memang kelihatan kayak metal frame, berkat finishing yang seperti ini. Tapi bukti paling nyata adalah tidak adanya garis antena pada bagian tepi. Karena kalau berbahan metal sudah pasti akan ada garis antena seperti pada S23 Ultra ini ataupun Flip 4 atau juga Fold 4. Karena ini artinya sudah pasti bukan plastik. Apakah buruk? Nggak juga, toh nggak kelihatan menurut saya. Atau bagian tepinya juga bakal selalu tertutup casing. Cuma dari segi durabilitas, bahan metal tetap lebih tahan banting dibandingkan bahan plastik. Kemudian lingkaran pada pinggiran kamera ini juga menurut saya memiliki finishing yang cakep banget. Seolah-olah memperlihatkan kalau ini adalah handphone flagship, handphone mahal belasan juta, yang sebenarnya tidak. Karena kalau kita lihat bandrol harganya juga masih sama kayak A53 tahun lalu. Dengan dua opsi storage, yaitu RAM 8GB dan 128GB ROM, dengan harga Rp5.999.000 serta RAM 8GB storage 256GB dengan harga Rp6.399.000. Oh ya, untuk varian yang Awesome Lime seperti yang saya punya ini hanya tersedia di varian 8256GB saja. Sedangkan kalau kalian mencari varian 8 128GB, pilihannya hanya 3 warna, yaitu Awesome White, Awesome Violet, dan juga Awesome Black. Kalau dirasa nggak butuh 256GB storage, saya rasa 128GB saja sudah oke, karena harganya lumayan bedanya. Beda kasus kalau misal Samsung Galaxy A34, di mana perbedaan harga dari varian storage 128GB ke 256GB itu hanya Rp399.000. Cuma poin yang harus diperhatikan adalah slot kedua pada SIM cardnya ini bertipe hybrid. Jadi kita harus menentukan antara kita mau pasangi micro SD eksternal atau storage eksternal atau SIM card kedua buat internetan. Secara ukuran handphone ini masih kerasa kompak menurut saya. Secara bobot handphone ini memang nggak ringan. Bobotnya 202 gram. Tapi karena size layarnya yang hanya 6,4 inch, makanya masih kerasa nyaman-nyaman aja digenggam, dimasukin kantong juga enak banget. Berikutnya sektor layar, yang menurut saya ini juga adalah satu poin yang masuk hal positif. Positif apanya? Bukannya kemarin juga sudah Super AMOLED yang A53 dan ukurannya malah lebih kecil 1 inch. A53 dulu 6,5 inch, sedangkan A54 ini 6,4 inch. Ya nggak salah, Samsung A54 memiliki upgrade sektor layar yang terasa banget, yaitu penggunaan layar dengan refresh rate 120Hz
plus kecerahan layar yang mencapai 1000 nits. Ini adalah sebuah fitur yang biasanya hanya ada pada handphone flagship, yang ternyata Samsung dengan berani memasukkan fitur ini ke HP kelas menengah mereka. Sektor layar menurut saya penting karena ini akan dipakai sehari-hari, baik dipakai misal buat sosial media, Twitter, TikTok, Instagram, atau chat WA, browsing, nonton YouTube, atau apapun. Lalu menurut kalian apakah saya berlebihan? Menurut saya enggak, karena menurut saya sektor layar itu adalah sektor yang bersentuhan langsung dengan kita. Kita akan menghadapi layar itu setiap hari. Beda misal kita memiliki handphone dengan prosesor kencang. Belum tentu kita gunakan prosesor kencang itu setiap hari, setiap detiknya. Sekali lagi kalau layar, jelas kita akan berhadapan setiap hari, kita akan utak-atik setiap hari. Tapi ngomongin tentang layar 120Hz Super AMOLED kayaknya bakal jadi hal yang biasa untuk handphone-handphone kelas mid-range. Karena pada saat saya mengupload video ini sudah bertebaran handphone seperti Vivo V27 5G. Kemudian ada Realme 10 Pro Plus, itu dimana mereka memiliki layar Super AMOLED 120Hz, bahkan pinggirannya melengkung. Itu menurut saya bahkan tampak lebih kelas lagi, tampak kelasnya tuh kelihatan kayak kelas flagship gitu. Berikutnya adalah spesifikasi. Samsung Galaxy A54 ini masih melanjutkan pendahulunya, A53, yaitu menggunakan prosesor Exynos. Tapi yang dulu itu pakai Exynos 1280, sedangkan A54 ini menggunakan Exynos 1380. Ya, kalau misalnya dilihat angkanya ini seperti penerus Exynos 1280, yang ternyata memang benar. Jika dibandingkan dengan Exynos 1280, Exynos 1380 pada Samsung A54 ini memiliki peningkatan 40% lebih kencang, gaming lebih ngacir 20%, serta kinerja multicore yang lebih bertenaga. Skor Antutunya juga ada di angka sekitar 500 ribuan ke atas ginilah. Sebagai bukti digunakan untuk bermain game PUBG Mobile, Mobile Legends, Genshin Impact, handphone ini bener-bener kuat banget. Bagian belakangnya juga nggak sampai panas, cukup hangat aja menurut saya. Memang ada beberapa orang yang menanyakan apakah Exynos 1380 ini panas saat digunakan ngegame atau ngecharge. Jawabannya adalah tidak keduanya, cukup hangat saja dan menurut saya ini normal. Kemudian baterai, kapasitas baterai handphone ini adalah 5000 mAh dengan tagline dari Samsung Awesome Battery. Nggak salah karena berdasarkan pengalaman penggunaan saya, Samsung A54 ini bener-bener awet. Full charge pagi bisa dipakai sampai malam, bahkan sampai besok paginya masih tersisa 20-30%. Screen on time yang didapat antara 6-7 jam, dan menurut saya ini adalah angka yang sangat bagus buat orang-orang yang membutuhkan sebuah smartphone untuk bisa diajak jalan-jalan kemanapun. Berikutnya kamera. Secara desain, BAM kamera handphone ini tampak flagship memang, tapi secara spesifikasi masih tetap kelas menengah. Dengan kamera utama 50MP f1.8, kamera ultrawide 12MP f2.2, dan kamera makro 5MP. Kamera utamanya ini sudah memiliki OIS atau Optical Image Stabilizer. Bukan hal yang baru karena seri A5 sebelumnya itu juga sudah dibekali dengan OIS. Dan ini adalah fitur yang cukup membantu untuk menghasilkan foto yang tajam dan minim goncangan. Saat berguna juga saat digunakan untuk foto kondisi low light. Satu poin yang menurut saya ini adalah ciri khas handphone mid-range dan tidak bisa mengalahkan handphone flagship adalah konsistensi warna antara lensa ultrawide dengan wide, di mana pasti terdapat perbedaan. Misal warna langit, biru pada kamera wide itu lebih keluar dibandingkan dengan ultrawide yang biasanya warnanya agak meleset. Tapi kita gunakan jepret-jepret di kondisi banyak cahaya, jelas kamera handphone ini bisa menghasilkan foto yang sangat bagus, detail tajam, warnanya super akurat. Salah satu poin penjualan dari handphone ini adalah yaitu grafi, yang menurut saya ternyata nggak bagus-bagus amat. Ya, ini adalah real. Menurut saya, foto low light yang bagus itu seperti ini. Saat kondisi gelap, bagian hitam atau gelapnya tidak dipaksa diterangin, melainkan tetap gelap. Sedangkan pada bagian warna atau pada sumber cahaya tidak over terang, bisa tetap detail dan saturasinya menurut saya cukup. Dan kalian bisa nebak nggak ini adalah hasil foto dari handphone apa? Ini adalah jepretan dari Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Jadi ya, untuk urusan low light, Samsung A54 menurut saya nggak terlalu spesial, kalah dibandingkan handphone yang harganya lebih murah, 4,5 juta. Ya, ini harus jadi catatan penting. Tapi sebagai catatan aja, ini adalah settingan auto pada Samsung A54. Ada caranya supaya bisa menghasilkan foto low light yang lebih bagus, yaitu dengan menurunkan exposure-nya dengan cara tap bagian objek, kemudian lalu slide turunkan sedikit, dan dengan begini hasil fotonya akan tampak lebih natural. Kemudian untuk perekaman video menurut saya tidak ada peningkatan signifikan dibandingkan seri sebelumnya. Misal, pada 1080p 60fps OIS-nya ini tidak bekerja. Atau ada beberapa orang yang bilang, itu OIS-nya kerja bro, tapi EIS-nya nggak kerja. Apapun itu,
Yang jelas videonya terasa goncang-goncang banget, terasa goyang-goyang banget. Beda cerita kalau misalnya kita merekam video 1080p 30 fps, baru kita akan mendapatkan video dengan kestabilan yang menurut saya cakep banget. Begitu juga pada saat kita gunakan untuk merekam video 4K 30 fps, lagi-lagi entah ini OIS atau EIS yang tidak bekerja, hasil videonya goyang-goyang seperti ini. Kemudian untuk kamera depan kita akan menemukan lensa dengan ukuran 32 megapiksel. Agak kaget sih pas ngeliat hasil fotonya karena ternyata hasil selfie-nya cukup memuaskan. Seperti ini contoh-contohnya. Kemudian untuk fitur-fitur pada kameranya ini menurut saya super lengkap. Kalian mau ngapain aja bisa. Menghilangkan objek, magic eraser itu ada. Kemudian kita ingin mengenhance atau auto AI atau remaster gambar, itu bisa banget. Ini adalah salah satu faktor betapa dewasanya operating system dari Samsung, yaitu One UI 5.1. Mungkin kalian bisa cari di YouTube referensi apa saja yang bisa dilakukan dengan OS One UI dari Samsung ini. Beberapa fitur penting juga kita masih akan temukan, seperti konektivitas 5G, kemudian USB-C dengan fast charging 25 watt, walaupun chargernya harus beli terpisah. Kemudian stereo speaker Dolby Atmos. Oh ya, untuk speaker ini jadi hal favorit saya. Karena menurut saya hasil audio stereo speakernya itu sudah hampir mencapai handphone flagship kelas belasan juta. Kalau bisa dibandingkan dengan Samsung S23 Ultra atau iPhone 14 Pro Max, itu seperti ini. Tipis banget bedanya, menurut saya masih oke banget nih. Lanjut, fitur lain seperti fingerprint scanner ada, walaupun tidak tercepat, serta sudah memiliki sertifikasi IP67. Ini adalah fitur yang digaung-gaungkan atau dijual banget dari seri A51. Yang jujur ini adalah fitur yang saya gunakan banget karena saya biasanya dengerin musik di kamar mandi. Sebagai kesimpulan, saya harus angkat topi terhadap Samsung yang mereka rutin memperkenalkan seri A itu setiap tahunnya. Setiap tahun ini harus bener-bener saya garis bawahi. Karena kalau misalnya kita berkaca pada brand lain, misal Oppo, Reno, tipe Reno itu berapa kali setahun? Coba. Dengan memperkenalkan seri A setahun sekali, itu artinya Samsung benar-benar memberikan nafas kepada para pengguna. Antara mau upgrade tahun ini atau di-keep aja baru upgrade tahun depan. Yang menurut saya Samsung itu bermain long game, mempertahankan keloyalan penggunanya dalam jangka waktu yang lama. Yang sebenarnya rumus ini sudah lumrah terjadi pada seri-seri flagship, di mana handphone flagship itu diperkenalkan setahun sekali. Itu artinya kalau misalnya kita membeli Samsung Galaxy A54 ini tahun ini, itu artinya kita nggak harus ganti lagi tahun depan. Bisa lagi 2 tahun lagi lebih cepat mungkin. Karena secara fitur maupun dukungan, handphone ini sangat oke banget. Yang pertama, Samsung memberikan jaminan bahwa handphone ini akan mendapatkan update Android sampai 4 tahun. Dan yang kedua, Samsung akan memberikan update security itu sampai 5 tahun. Bayangkan, spesifikasi yang oke, kamera oke, baterai oke, desain yang timeless, itu adalah jaminan bahwa handphone ini akan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Karena menurut saya, user atau pengguna atau pecinta sebuah brand itu sudah selayaknya dianggap sebagai rekan, bukan sebagai penghasil cuan setiap 6 bulan. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua tentang Samsung Galaxy A54 ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Sekali lagi terima kasih. Kalau misalnya kalian ingin support channel ini, Ibru Kumar, reviewer dari kota Surabaya, silahkan tekan tombol subscribe ataupun apapun, share terserah kalian. Sekali lagi terima kasih, saya Ibru Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.